Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam keadaan yang terbaik. Perkenalkan, saya Nur Azifa dari kelas PGSDB 2019 dengan NIM akhir 50. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi informasi dan komunikasi sebagai tugas dari mata kuliah pembelajaran TIK di SD yang diampu oleh Ibu Rosita. Adapun materi yang akan saya jelaskan hari ini yaitu ada 5 submateri. Yang pertama, pengertian, materi kedua jenis-jenis TIK, materi ketiga manfaat TIK, materi keempat tujuan TIK, dan materi kelima ada kelebihan dan kekurangan TIK. Untuk materi pertama yaitu pengertian. Di sini saya menyajikan 3 pengertian dari 3 kata, yaitu pengertian teknologi, yaitu keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Jadi barang di sini itu tidak melulu soal teknologi tentang HP, komputer, televisi ataupun radio, melainkan seperti contohnya traktor yang sekarang sudah glow up atau sudah berkembang, yang awalnya menggunakan tenaga kerbau menjadi tenaga modern, seperti itu. Yang kedua ada pengertian informasi. Informasi itu adalah pesan yang bisa berwujud seperti simbol, pesan suara, pesan teks, yang maknanya itu dapat kita tafsirkan, kita rekam, dan kita transmisikan. Jadi seperti pesan suara di WA atau pesan video di WA itu merupakan informasi, tetapi dalam bentuk pesan suara. Yang ketiga ada pengertian komunikasi. Komunikasi itu adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang itu menciptakan atau menggunakan informasi tersebut agar bisa terhubung dengan lingkungan ataupun orang yang lain. Jadi misalkan teman-teman yang berada di daerah yang berbeda itu bisa saling berkomunikasi agar bisa saling bertukar informasi atau saling bertukar kabar. Jadi, pengertian TIK itu adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan, dan penyampaian atau pemindahan informasi antar sarana, media, ataupun seseorang. Materi kedua yaitu jenis-jenis TIK. Di sini ada internet, intranet, komputer, telepon, radio, dan printer, serta LCD proyektor. Jadi, hal-hal jenis-jenis TIK inilah yang paling sering kita gunakan di era sekarang, pembelajaran dari rumah atau pekerjaan dari rumah. Keempat hal inilah yang paling sering kita gunakan, seperti itu. Materi ketiga itu ada manfaat TIK. Adapun manfaat TIK yang pertama menyajikan informasi sesuai kebutuhan. Jadi misalkan teman-teman mencari informasi soal resep makanan atau resep kue-kue, itu banyak bisa teman-teman search di internet. Di situ bakal keluar semua resep-resep yang bisa teman-teman recook atau bisa teman-teman tiru. Yang kemudian itu materi kedua ada menyajikan informasi yang unik dan menarik. Ini seperti fenomena alam, kejadian-kejadian aneh, kejadian yang unik yang ada di dunia ini, seperti itu. Kemudian ada materi ketiga, yaitu menyajikan informasi tanpa batas. Jadi informasi yang disediakan oleh TIK ini sangat banyak, artinya tidak ada batasan, semua orang bisa mengakses, semua umur bisa mengakses. Kemudian materi terakhir itu adalah membangkitkan motivasi dan semangat belajar. Seperti itu. Kemudian ada tujuan TIK. Ini materi keempat. Yang pertama itu menyadarkan kita akan potensi perkembangan TIK yang terus-menerus berkembang sehingga itu menjadi dasar kita untuk belajar. Yang kedua, memotivasi kemampuan kita, memotivasi diri kita agar bisa ikut berkembang bersamaan dengan perkembangan TIK supaya kita ini tidak ketinggalan zaman, seperti itu ya. Yang ketiga, itu mengembangkan kompetensi kita dalam menggunakan TIK untuk mendukung kegiatan kita atau aktivitas kita seperti belajar, bekerja, hiburan, atau yang mungkin jadi konten kreator. Ini bisa banget buat mengikuti perkembangan TIK ya. Kemudian itu yang poin keempat, mengembangkan kemampuan belajar berbasis TIK. Sehingga proses belajar kita itu lebih optimal, lebih modern, lebih kreatif lagi, lebih unik lagi. Dan informasi-informasi yang kita dapatkan itu bisa kita olah dengan baik, dengan kreatif melalui bantuan TIK tadi, seperti itu. Poin kelima yaitu mengembangkan kemampuan kita untuk belajar mandiri. Nah, tidak hanya belajar mandiri, tetapi kita juga bisa belajar untuk belajar kreatif, untuk berinovasi, untuk berinisiatif, dan kita juga diajarkan untuk bertanggung jawab dalam penggunaan TIK, supaya penggunaan TIK-nya ini tidak melenceng dari arahnya dan tetap pada jalur yang positif. Materi terakhir atau materi kelima itu ada kelebihan dan kekurangan TIK. Yang kita bahas terlebih dahulu yaitu kelebihan ya. Jadi dalam suatu hal itu ada pro dan kontra, pasti ada juga kelebihan dan kekurangannya. Adapun kelebihan TIK itu yang pertama, membantu mempercepat pekerjaan manusia.
Itu maksudnya pekerjaan kita lebih mudah, lebih cepat, lebih gampang seperti itu, jadi tidak memakan banyak waktu ya. Terus poin kedua, mempermudah komunikasi jarak jauh nih buat teman-teman yang mungkin punya teman jauh atau punya keluarga yang jauh nih, komunikasinya menjadi lebih mudah karena adanya TIK seperti menggunakan HP, menggunakan aplikasi untuk video call atau Skype seperti itu. Poin ketiga, mempermudah transfer informasi baik yang jarak dekat ataupun jarak jauh. Jadi belajar kita yang sekarang mungkin teman-teman masing-masing ada di kotanya itu bisa bertemu dalam satu ruangan online yang kita bisa belajar bersama, diskusi bersama, dan pastinya bertukar informasi bersama-sama. Yang keempat itu TIK sebagai hiburan. Jadi di masa sekarang kita mungkin sering boring, sering bosan di dalam rumah dengan adanya TIK yang diwujudkan dalam aplikasi-aplikasi hiburan seperti aplikasi baca online, aplikasi hiburan online itu bisa membantu kita untuk menghibur diri sendiri di era sekarang. Nah, kelebihan TIK tadi itu diikuti juga dengan kekurangan TIK, seperti poin pertama ini, komunikasi itu menjadi hampa sehingga munculnya sikap individualisme. Jadi, yang awalnya teman-teman nongkrong itu pada asik bercerita satu sama lain, sekarang karena TIK ini semakin berkembang, jadinya komunikasinya itu hanya satu arah saja. Jadi sibuk dengan gadget sendiri, sibuk dengan media sosial, snapgram, apa segala macam yang akhirnya nongkrongnya itu tidak berfaedah lagi gitu. Jadi sibuk sama urusan diri sendiri seperti itu. Jadi poin kedua, terlanjut ada penyalahgunaan untuk pencurian data informasi, bahkan data pengguna ataupun bahkan pencurian uang. Nah, teknologi inilah, TIK inilah manfaatnya yang sebenarnya positif kemudian dijadikan negatif karena digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mencuri uang, melakukan pembobolan ATM atau mencuri uang di bank. Itulah yang sebagai dampak negatifnya TIK tadi yang seharusnya bisa jadi dampak positif, tetapi karena digunakan di jalan yang tidak baik, akhirnya membawa kerugian untuk orang banyak. Kemudian ada poin terakhir, yaitu manusia menjadi malas untuk beraktivitas. Nah, ini lebih merujuk kepada kaum rebahan. Kaum rebahan yang mungkin sekarang di era sekarang itu lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ya, karena PPKM. Jadi lebih sering untuk bersosial media, lebih sering berkegiatan di dalam rumah. Jadi kegiatan lapangannya itu menjadi kurang. Nah, inilah yang menjadikan TIK itu kekurangannya semakin banyak karena aktivitas sosial medianya atau aktivitas di HP itu, di gadget lebih banyak dari aktivitas yang dilakukan di luar ruangan seperti olahraga ataupun kegiatan yang lainnya. Nah, sekian dari materi yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang baik-baik saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.